Terima kasih Yesus. Engkaulah penyelamat hidup kami Tuhan. Engkaulah penghibur kami. Dan Engkaulah penolong hidup kami Yesus. Engkau layak dipuji dan disembah. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau berjaya. Engkau maha besar Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau meninggikan Engkau ya Allahku. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Segala kebaikan-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik, dan sungguh sangat baik Yesus. Oh, kudus, 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 suci. Kami menyembah-Mu, hati kami memuji-Mu, ya Rajaku, ya Tuhanku, penyelamatku, ku sembah hanya Engkau saja, hanya Engkau saja. Saja Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Engkau saja Yesus yang layak dimuliakan, yang layak diagungkan, yang layak disanjung, yang layak diagungkan. Kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesusku.
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur setiap kami. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Yesus buat semua kasih-Mu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi
Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat semua janji-Mu, buat semua penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami dengan yakin berkata bahwa Tuhan tak pernah mengingkari janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuja-muja Engkau, sebab Engkau Tuhan layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang dasar, Allah kita yang luar biasa. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang dasar. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita besar hari ini. Amin. Angkat tangan saudara dan beri kemuliaan buat Tuhan, Allah kita yang sungguh ajaib dan perkasa. Haleluya. Percaya dan sangat percaya bahwa kita diciptakan menjadi alat di tangannya. Haleluya. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu. Dicipta olehmu, dicipta untukmu. Kau beri nafas hidup. Ku dicipta olehmu, dicipta untukmu.
nafas yang Kau berikan buat setiap kami. Engkau menciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu. Amin. Dan kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. Ya, Tuhan. Kami tidak perlu takut menghadapi tahun esok. Ya, Tuhan. Sebab janji-Mu selalu menyertai kami. Amin. Sampai kesudahan dunia ini. Amin. Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu terang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu terang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kami tidak akan pernah khawatir lagi Tuhan, sebab Engkaulah Bapa kami yang akan menopang kami di setiap langkah kami. Bahkan Engkau yang akan menggendong kami sampai memutih rambut kami. Burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menabung dalam lumbung, tapi Engkau memelihara mereka Tuhan. Kami percaya
Kami sangat berharga di mata-Mu. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut Tuhan. Sebab Engkau yang menopang hidup kami. berjanji Engkau yang akan menepati semuanya Tuhan. Amin.
Engkau Bapa kami yang sangat setia. Ya Yesus. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin. Kalau di antara kami yang saat ini masuk dalam lembah kekelaman, ada yang tinggal di padang gurun, kami mau menguatkan hati kami. Ya Yesus. Dan kami mau mempercayai bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Amin. Kami pegang janji-Mu, kami akan mengikuti jalan-jalan-Mu Ya. dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hati kami yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Ya. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali hari ini dalam ibadah online kita. Hari ini kita berada pada tanggal 10 Januari tahun 2021. Ya, kita masih ada dalam suasana tahun yang baru. Selamat tahun baru bagi saudara yang belum berkesempatan berjumpa dengan saya walaupun melalui online. Nah, hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita akan menyatakan kesiapan kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama dan mengangkat Alkitab kita. Mari, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi. Aku adalah gereja yang hidup dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, puji nama Tuhan. Ya. Tema firman kudus hari ini adalah roh yang menyala-nyala. Haleluya. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa membuka Alkitab kita menyimaknya di rumah kita masing-masing dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Ya. Satu ayat ini adalah merupakan satu ayat perintah kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita, saudara. Yang pertama adalah untuk mengajarkan kepada kita agar kita harus tetap semangat, jangan sampai kendor. Di tahun 2020 mungkin kita mengalami banyak pergumulan-pergumulan atau ada doa-doa yang belum terjawab di tahun 2020. Atau kita mengalami mungkin suatu pergumulan yang begitu sulit dan saudara kita mungkin hampir-hampir menyerah. Tapi ayat firman Tuhan ini mengatakan jangan kendor. Ya, kita harus tetap semangat. Agar kita serku menjalani tahun baru, tahun 2021 ini dengan penuh percaya kepada Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Mari kita akan melihat di dalam pembahasan firman Tuhan. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan yang belum pernah kita alami sebelumnya, saudara. Dan hal ini tentu berkaitan dengan adanya COVID-19 yang sangat mendunia, yang mengakibatkan semua manusia di seluruh dunia terkena dampaknya. Ya, saudara, di bidang apapun banyak orang-orang yang terdampak dengan COVID-19 ini. Ya, saudaraku, tapi firman Tuhan mengatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya kutipkan dari bahasa Inggris mengatakan, never let the fire in your heart go out. Keep it alive and serve the Lord. Ya, never let the fire in your heart go out.
Jangan sampai api yang ada di dalam hati kita ini pergi. Tapi dikatakan, jagalah tetap menyala dan layanilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat dari ayat ini, saya akan membagi menjadi 3 bagian. Mari kita akan melihat dari pembahasan ini, bagian yang pertama, saudara, dari pembacaan kita menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu dibagi dalam 3 bagian. Ya, hidup manusia itu adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita akan membaca dulu dari kitab atau dari surat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Tuhan kita. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Yang kelihatan yaitu tubuh kita, kemudian ada jiwa kita, ya, tubuh kita yang kelihatan. Jadi kalau saudara bertemu dengan saya, saudara bisa mengenal saya bisa mengenal saudara karena melihat bagian luar kita. Kemudian ada yang namanya jiwa, soul. Jiwa ini adalah, saudara, ada pikiran, ada kehendak, ada emosi, ya, ada kemauan, ya. Itu adalah jiwa kita. Kemudian ada yang manusia di dalam kita, yaitu spirit, roh. Ya, roh itulah yang ada di dalam kita yang bisa memiliki suatu keadaan yang bisa bersekutu dengan Tuhan, ya, yang membuat kita sensitif terhadap Tuhan, yang membuat kita merasa ada satu hubungan dengan Tuhan, itu adalah roh kita. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa roh kita ini harus dihidupkan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan bahwa roh kita dihidupkan, saudara, sehingga kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Mari kita akan melihat. Yang pertama, kalimat yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bagian yang pertama ini berhubungan dengan jiwa kita. Kenapa saudara? Karena ini adalah merupakan keinginan. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu berhubungan dengan keinginan kita. Itu artinya ada di dalam jiwa kita. Kata lain dari janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, itu kata lainnya adalah jangan malas. Ya, berkaitan dengan kehendak jiwa kita, saudara. Nah, karena itu Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara-saudaraku, apa sih kriteria malas? Ya, malas itu berarti orang bisa melakukan, tapi tidak mau melakukan. Ya, jadi bisa melakukan sesuatu, tapi tidak mau melakukan sesuatu yang dia bisa, itu artinya malas. Atau dia bisa melakukan, tapi menunda-nunda, itu malas. Ya, saudara, ini pengalaman yang sederhana ketika anak-anak masih kecil, ya, anak-anak kami masih kecil, ya, kalau disuruh apa-apa itu selalu bilang enggak bisa. Enggak bisa. Saya selalu mendorong pada anak-anak, jangan bilang enggak bisa. Tapi kamu harus bilang, saya akan coba. Saya akan coba. Jangan bilang enggak bisa, saya akan coba. Nah, saudara, begitu ya, misalnya hal yang sederhana, habis makan, mencuci piring, itu hal yang sederhana. Mungkin anak-anak kecil belum bisa melakukannya, tapi ketika kita perintahkan, ayo coba. Nah, mereka mencoba, walaupun mungkin tidak bersih, tapi mereka melakukannya, saudaraku. Mencoba melakukannya. Jadi jangan sampai anak-anak itu enggak mau melakukan sesuatu yang bisa dia belajar untuk melakukannya. Ya, sama seperti misalnya orang mau setir mobil, dia harus belajar. Apapun, segala sesuatu apapun di dalam dunia ini dimulai dengan belajar. Tapi orang yang malas,
itu tidak mau belajar. Ya, orang malas itu dikatakan di dalam Amsal itu selalu bilang ada singa di jalan. Ya. Lalu tidak mau melakukan apa-apa. Dia sembunyi karena takut ada singa di jalan. Nah, ada ayat di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 8 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Tuhan memerintahkan supaya manusia belajar kepada semut, saudara. Nah, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari semut. Ya, ini binatang yang lemah, binatang yang kecil, saudara. Tapi kenapa Tuhan ciptakan? Bahkan Tuhan perintahkan di dalam Amsal itu untuk kita belajar kepada semut. Ada beberapa hal yang kita lihat sifat-sifat yang baik dari semut. Yang pertama rajin, ya. Semut itu tidak pernah berhenti mencari makan. Dia terus mencari, ya. Kemudian semut ini peka terhadap musim. Tadi dikatakan oleh Amsal, dia tahu kapan musimnya, musim panas di mana dia harus mencari makanan. Nanti akan tiba musim dingin atau musim hujan di mana dia tidak bisa lagi mencari makanan. Karena itu, saudaraku, dia menggunakan waktu yang tepat pada musimnya. Ya. Yang ketiga, semut itu selalu bekerja sama. Ya, saudara bisa melihat kadang benda-benda yang jauh melebihi badannya bisa diangkat bersama-sama, gotong royong, kerja sama. Ya. Kemudian saudara, semut itu adalah binatang yang berbagi. Para peneliti mengatakan bahwa semut itu punya 2 perut yang namanya trofalaksis. Ya, 2 perut. Saudara tidak usah melihatnya atau mencarinya gimana perutnya, yang 2, yang satu yang mana, yang satunya lagi yang mana, ya, terlalu kecil. Tapi para peneliti mengatakan bahwa semut ini mempunyai 2 perut. Saudara, perut yang satu adalah untuk dirinya sendiri dan perut yang lain adalah untuk orang lain, berbagi. Wah, luar biasa ya. Jadi inilah yang dipelajari, yang disuruh oleh Tuhan pelajari. Kita harus rajin, peka terhadap musim, kerjasama, dan berbagi. Haleluya. Nah, saudara, kemudian yang kedua, firman Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya set dulu bagian 3 ini menjadi bagian yang kedua, yaitu melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan ini berbicara mengenai tubuh kita. Tadi kalau dikatakan jangan hendaknya kerajinanmu kendor, itu berbicara tentang jiwa kita, keinginan kita yang harus dikembangkan, keinginan kita yang harus di-push, yang harus didorong supaya kita jangan malas. Ya. Nah, kemudian tubuh kita, saudara. Jadi kalau jiwa kita ini benar, jiwa kita mempunyai suatu keinginan, maka tubuh kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan mengatakan di sini, layanilah Tuhan. Itu berbicara tentang tubuh. Saudara, ada satu ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi firman Tuhan mengatakan kita harus melayani Tuhan, saudara. Ya, melayani Tuhan. Karena apa, saudara? Karena persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia, tidak percuma. Nah, kemudian Alkitab juga menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 28 mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudaraku, dalam hal melayani ini kita meniru kepada Yesus. Ya, kalau jiwa kita sudah dipus, jiwa kita sudah didorong untuk kita serku bangkit, jangan malas, maka tubuh kita ini diperintah oleh jiwa kita. Layanilah Tuhan. Saudara ini dikasih oleh Tuhan, ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pada masa pandemi ini gereja harus tutup, tetapi kita didukung oleh tim yang luar biasa. Nanti di akhir ibadah ini, saudara akan melihat foto-foto behind the scene, ya, bagaimana para petugas bekerja keras, ya, tim musik, WL singers, ada multimedia, ya, ini bekerja bersama-sama, saudara-saudaraku, sehingga ketika kita menerima video atau melalui YouTube atau live streaming, sebetulnya di balik semuanya itu ada kerja keras dari tim musik, tim multimedia, tim WL dan singer dan sebagainya, saudara. Semua ini adalah bekerja bersama-sama. Saya percaya, saudaraku, jerih payah kita tidak sia-sia. Saya bersyukur dan berterima kasih untuk tim musik, tim praise and worship, tim multimedia dan sebagainya, sehingga berita kabar baik ini sampai kepada saudara-saudara semua. Nanti di akhir dari ibadah ini, saudara-saudara bisa melihat behind the scene dari para petugas kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Sesuai dengan tema kita hari ini, roh yang menyala-nyala. Ayat itu mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Never let the fire in your heart go out. Jangan sampai api yang ada di dalam diri kita itu pergi atau padam. Ya, keep it alive. Jaga itu, biarkan, izinkan terus menyala. Haleluya. Nah, saudara-saudara, roh yang menyala-nyala, ini berbicara tentang roh kita. Ya, jadi bukan hanya jiwa, bukan hanya tubuh, tapi roh kita juga. Saudara-saudara, dalam ayat ini digambarkan bahwa roh kita ini seperti api yang berkobar-kobar. Ini berkaitan dengan roh manusia yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi jika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti roh kita akan menyala-nyala. Ada amin, saudara, ya. Nah, mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Roh yang menyala-nyala itu apa, saudara? Roh yang menyala-nyala itu adalah kasih kita kepada Tuhan. Ya, kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Nah, ini yang harus dikobarkan terus-menerus di dalam hidup kita. Saya berharap bahwa setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, engkau pernah jatuh cinta kepada Tuhan. Engkau pernah begitu mengasihi Tuhan, jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, saya rasa setiap pribadi yang pernah benar-benar percaya kepada Tuhan, pernah engkau mengalami jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, mengalami satu kasih yang menyala-nyala. Dan itu saya alami ketika saya masih berusia remaja. Ya, usia belasan tahun, saudara, dan pada masa pencarian saya kepada Tuhan, Tuhan mempertemukan saya dengan juru selamat Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pencarian saya kepada Tuhan, saya berjumpa dengan Yesus juru selamat. Dan sejak itu, kira-kira tahun 70 ya, akhir tahun 70, saya percaya kepada Tuhan, kemudian pada bulan Maret, 11 Maret tahun 71,
saya dibaptiskan pada usia masih remaja. Nah, sejak saat itu, saudara-saudaraku, hati saya berkobar-kobar untuk Tuhan. Sehingga apapun yang diperintahkan oleh Tuhan saya lakukan. Itulah kasih yang mula-mula. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, saya akan bacakan ayat ini, saudara. Dari kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan, tuliskanlah kepada jemaat, kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi inilah yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah, saudara-saudara, Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 adalah firman Tuhan untuk jemaat di Efesus. Saudara, di awal ayat-ayat awal mengatakan aku tahu. Jadi dikatakan di situ bahwa segala jerih payah, segala pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Kita bisa melihat di situ, saudara-saudaraku, satu pekerjaan, satu pelayanan yang betul-betul luar biasa kalau saya membaca ayat-ayat ini. Tapi kenapa Tuhan berkata aku mencela engkau? Namun demikian aku mencela engkau, kenapa saudara? Dikatakan karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah saudara, apa yang terjadi ketika orang melayani Tuhan tanpa kasih? Jadi rupanya orang bisa melayani tanpa kasih. Tapi orang tidak bisa mengasihi tanpa melayani. Saudara-saudara bisa membedakan ya. Orang bisa melayani tanpa kasih. Oh mungkin berkobar-kobar kelihatannya, menyala-nyala kelihatannya, semangat kelihatannya. Tapi sebetulnya di dalam hatinya tidak ada kasih. Kenapa tidak ada kasih? Mungkin dia mempunyai suatu motivasi yang berbeda, motivasi yang lain. Ya, ada orang yang melayani karena uang, ada orang yang melayani karena kedudukan, ada orang yang melayani karena ingin dipuji, ada orang yang melayani karena merasa dia punya talenta, lalu dia pergunakan talenta itu untuk melayani. Tidak ada salahnya saudaraku kalau kita punya talenta dan melayani, memang itu harus begitu. Tapi yang dicela oleh Tuhan adalah karena dikatakan engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah saudara, kasih yang mula-mula itu adalah cinta pertama kepada Tuhan, di mana engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Itulah yang harus ada di dalam hidup kita, saudara. Jadi jangan sampai itu padam. Caranya bagaimana? Dikatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kalau tidak dikatakan, aku akan mengambil kaki dian dari tempatmu. Saudara, kaki dian berbicara tentang pelita. Ya, pelita.
Artinya kalau kaki dian itu diambil, berarti kita hidup di dalam kegelapan. Nah, kita tidak ingin seperti itu, saudara. Karena itu diperingatkan di dalam kitab Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6, ya. Kalau kita membaca dalam kitab Sakaria pasal yang keempat, firman Tuhan kepada Sakaria dalam ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, ada satu hal yang harus kita lakukan, bahwa kita bersandar kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memampukan kita mengembalikan kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Dan itu hanya bisa melalui doa, saudara. Ya, karena itu pentingnya kita berdoa kepada Tuhan supaya kasih kita yang mula-mula ini dibangkitkan kembali oleh Roh Kudus. Saudara, saya ingin memberikan suatu gambaran, ya, satu ilustrasi. Pada suatu hari ada seorang bekerja pada petani, ya, orang ini bekerja. Dan petani ini memberi tugas kepada orang yang bekerja ini untuk menebang pohon. Ya, tugasnya adalah menebang pohon. Lalu sang petani memberi kepada pekerja ini sebuah kapak. Saudara, lalu pekerja ini kita sebut saja namanya si A. Ya, si A ini dia pergi ke hutan, kemudian dia menebang pohon dengan kapak pemberian dari sang petani. Nah, hari pertama pekerja ini, si A ini, dia dapat menebang 8 pohon. Wah, luar biasa ya. Petani senang dengan hasil kerja yang dilakukan oleh si A ini. Kemudian keesokan harinya dia bekerja lagi, saudara. Dan pada waktu bekerja dengan kapak yang sama, dengan jam yang sama, tapi ternyata hasilnya berbeda. Hari yang kedua dia tidak menghasilkan 8 pohon, tapi dia hanya menghasilkan 7 pohon. Dia pulang dengan rasa sedih. Si A ini pulang, kok kenapa hari ini aku hanya dapat 7 pohon. Kemudian saudaraku, keesokan harinya, dia pergi lagi kerja. Dan hari yang ketiga, dengan kapak yang sama, dengan jam yang sama, dengan tenaga yang sama. Dia tidak menghasilkan 7 pohon, tapi berkurang. Sekarang dia menghasilkan cuma 5 pohon. Lalu dia datang kepada sang petani. Dia takut dimarahi oleh sang petani, karena ternyata hasil kerjanya semakin menurun. Saudara, petani bertanya kepada si A, berapa pohon kamu tebang hari yang ketiga? Dia berkata, saya hanya menebang 5 pohon. Sedangkan hari yang pertama saya bisa menebang 8 pohon. Ya, saudara, si A ini berkata, saya tidak malas, saya melakukan dengan jam yang sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Lalu saudaraku, petani ini bertanya kepada si A, kapan kamu mengasah kapakmu? Oh, si A berkata, oh saya tidak sempat mengasah. Pagi-pagi saya sudah pergi dan sore saya sudah lelah. Jadi saya tidak sempat lagi untuk mengasah kapak saya. Si petani sadar, oh inilah kesalahanmu. Karena kamu tidak mengasah kapakmu, sehingga hasil kerjamu tidak maksimal. Jadi kamu harus menyediakan waktu untuk mengasah kapakmu, supaya pekerjaanmu maksimal. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ilustrasi menggambarkan satu kehidupan kita. Jika kita hidup kita terus
Saudaraku, kita lakukan hanya sebagai rutinitas saja dan kita lupa. Lupa apa saudaraku? Lupa mengasah kapak kita. Yang di dalam kitab 1 Tawari dikatakan carilah Tuhan, ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudaraku, itu artinya ada waktu di mana kita bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan disitulah saudaraku Roh Kudus seperti mengasah kehidupan kita. Sehingga kerja kita maksimal, pelayanan kita maksimal, dan roh kita bisa bernyala-nyala, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita. Ya, di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, jangan lupa untuk kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mencari wajah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudaraku, ini adalah kehendak daripada Tuhan. Ini perkataan Daud. Perintah dari Daud berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Saudara dapat bayangkan, Daud itu seorang raja yang hebat. Daud itu seorang raja yang berkuasa. Daud itu menguasai banyak kerajaan tunduk kepada Daud. Tapi Daud tahu dari mana datangnya kekuatan. Ya, saudara, dia tahu bahwa kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi makanya Daud berkata, carilah Tuhan. Carilah kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Nah, saudaraku, tubuh, jiwa, dan roh kita tidak mungkin dapat menyala-nyala di dalam Tuhan kalau tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Dengan siapa kita bersekutu, itulah yang akan membakar kita. Kalau kita bersekutu lebih banyak dengan dunia, itulah yang akan membakar kita. Sehingga kita hidup di dalam keduniawian. Tapi hari ini saya mengajak jemaat Tuhan untuk lebih banyak bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu di pagi hari, mungkin sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mencari Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan roh Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Sakaria 4 ayat yang ke-6. Itulah yang membuat kita menyala-nyala dalam Tuhan, berkobar-kobar dalam Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati kita semua. Kiranya di tahun 2021 ini kita tetap menyala-nyala dan sebagai penutupnya kita membaca Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh
Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami untuk memasuki tahun 2021. Ada banyak saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, atau tetangga atau siapa yang mereka tidak sampai memasuki tahun 2021 ini. Ada banyak yang berguguran di tahun 2020, bahkan ada banyak yang meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Tapi kalau hari ini kami ada di tahun 2021, Tuhan, ini adalah kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan sesuai dengan firman-Mu hari ini, biarlah roh-Mu menyalanya dan layanilah Tuhan. Kami rindu Tuhan itu terjadi di dalam setiap pribadi kami, dalam gereja-Mu Tuhan. Meskipun kami masih ada di dalam ibadah online, dan kami masih ada di dalam satu suasana yang mencekam hari-hari ini. Tapi kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau mencari Tuhan dan kekuatan Tuhan. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau tolong setiap jemaat-Mu supaya kami menyediakan waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Supaya kami jangan sampai kehilangan kasih yang mula-mula. Berkati setiap keluarga yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap usaha yang kami kerjakan Tuhan. Berkati anak-anak kami juga yang masih sekolah di rumah Tuhan. Berikan kecerdasan kepada setiap anak kami. Terima kasih Bapa Surga. Kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau menyertai kami sampai pada hari ini. Dan masa depan kami juga kami percayakan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita buat Tuhan dan kita mau bawa kehadirat Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa persembahan kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan, tahirkan setiap persembahan kami agar berkenan di hati-Mu dan dapat digunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di gereja-Mu GBT Firman Kudus. Dan Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda kepada setiap tangan yang telah mempersembahkan dalam sukacita dengan kerelaan dan keikhlasan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Mohon tetap kirim foto-foto setelah ibadah minggu, ibadah komsel, dan ibadah doa multiplikasi ke PKS masing-masing. Rabu tanggal 13 Januari 2021 jam 7 malam ada Persekutuan Kaum Pria atau PKP. Link Zoom akan dibagikan oleh Bapak HK. Kepada semua kaum pria kami undang untuk bisa bergabung dalam Persekutuan Kaum Pria. Kamis doa multiplikasi jam 7 malam. Kepada semua jemaat GBT Firman Kudus baik Banyumanik maupun Bukit Sari, kami undang untuk bisa bergabung dalam doa multiplikasi. Kita menyembah Tuhan bersama dan mendengarkan pesan Tuhan. Jumat komsel. Nah, untuk bulan Januari ini untuk S3-nya diisi dengan multiplikasi. Persembahan khusus masih digunakan untuk recording. Nomor rekening ada di samping ini. Perhatikan, minggu depan tanggal 17 Januari ada penyerahan anak jam 9 setelah ibadah pagi. Kepada ibu bapak yang akan menyerahkan putra-putrinya, dimohon mengisi formulir untuk sertifikat. Demikian warta gereja minggu ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak-anak Israel hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang telah menetapkan kita untuk menjadi umat-Nya yang kudus. Dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan tetap naik, bukan turun. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom saudara, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.